Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Ibu. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Sudah siap untuk belajar? Pintar ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk yang memimpin doa pada pagi hari ini, Ibu persilahkan kepada Na Alfi untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silahkan. Terima kasih ya untuk Na Alfi. Selanjutnya di sini Ibu ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak ya bahwa kita sudah belajar tatap muka ya. Jadi anak-anak harus tetap untuk memperhatikan protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan ada 3M. Apa itu ya 3M? M yang pertama, tetap memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih. M yang ketiga, menjaga jarak ya. Untuk menumbuhkan dan menambah rasa nasionalisme pada diri anak-anak ya. Di sini anak-anak dan juga ibu akan bersama-sama untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, di sini ada lagu Halo Halo Bandung. Anak-anak ibu hafal semua ya lagunya? Bagus, kita akan bernyanyi bersama-sama. Anak-anak harus bernyanyi dengan semangat. Sebentar, ibu akan putarkan lagunya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan, mari berebut kembali. Baik, cukup ya untuk menyanyinya. Kegiatan selanjutnya ya seperti biasa kita akan melaksanakan literasi ya untuk menambah wawasan anak-anak. Jadi anak-anak silahkan dibaca bukunya ya yang sudah disediakan pada pojok baca ya. Silahkan. Sudah dibaca semua ya bukunya? Sudah selesai? Sudah dirapikan kembali ya? Pinter anak-anak ibu. Sebelumnya ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa masih ada yang ingat yang materi pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin? Iya, benar sekali. Kemarin kita sudah bersama-sama belajar untuk menulis cerita karangan anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar pada tema 8 ya, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku pada pembelajaran ketiga. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuannya adalah setelah membaca cerita yang ada pada buku, siswa dapat mengidentifikasikan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita Kali Gajah Wong dengan tepat. Nah, untuk anak-anak, sekarang Ibu minta anak-anak untuk membuka bukunya pada halaman 90 ya. Di situ kita mengamati gambar ya. Di bawah tabel ada paragraf. Nah, kita amati bersama ya di situ gambarnya. Sambil mengamati, Ibu akan membacakan materinya. Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, kota, dan juga desa. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai. Di antaranya ada Sungai Opak, Sungai Cade, kemudian ada Sungai Kuning, Sungai Progo, dan juga Sungai Gajah Wong. Salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Penduduk Yogyakarta sering menyebut sungai dengan kali. Kali Gajah Wong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota kecamatan Kota Gede. Panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Pada abad ke-17, kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di daerah tersebut menyebutnya dengan kalen. Kalen yang artinya adalah sebuah kali kecil. Dan kebetulan airnya pun hanya gemercik mengalir sedikit sekali. Nah, di halaman 90 itu anak-anak bisa mengamati ya, ada gambar kali. Kali Gajah Wong. Siapa yang berani? Nak Haikal. Ya, silakan Nak Haikal dimulai ya dari paragraf pertama. Silakan. Baik, cukup untuk Nak Haikal. Paragraf selanjutnya Ibu minta kepada Nak Raffi untuk melanjutkannya ya. Silakan Nak Raffi. Baik, terima kasih ya untuk Nak Haikal dan juga Nak Raffi yang telah membantu Ibu membacakan cerita Kali Gajah Wong.
tadi anak-anak sudah membaca, kemudian sudah menyimak ya cerita dari Kali Gajah Wong. Di sini Ibu punya video cerita fiksi Kali Gajah Wong ya. Ibu akan memutarkan videonya. Ibu harap anak-anak tetap memperhatikan dan menyimak baik-baik cerita yang akan Ibu putarkan ya. Asal-usul Sungai Gajah Wong. Kisah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengenang kisah pawang dan gajahnya, sungai tersebut diberi nama Sungai Gajah Wong. Itu tadi ya video tentang cerita Kali Gajah Wong ya. Tadi anak-anak sudah mengamati, sudah membaca, sudah melihat mengenai cerita Kali Gajah Wong. Cerita fiksi. Anak-anak ada yang masih ingat apa itu cerita fiksi? Siapa yang masih ingat apa sih itu cerita fiksi? Ya benar ya, jadi cerita fiksi itu adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan ya atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Kemudian imajinasi pengarang ini didasarkan pada pengalamannya, kemudian pada wawasan, pandangan, tafsiran, kecendekiaan, penilaiannya terhadap suatu peristiwa, baik itu peristiwa secara nyata ataupun tidak nyata. Jadi Bu, di dalam sebuah cerita itu pasti ada yang membangun, ada pokok-pokok yang mendasari kenapa cerita itu bisa menjadi sebuah cerita. Nah, di sini ada unsur cerita fiksi, ya. Kira-kira apa saja ya unsur-unsur cerita fiksi itu? Ada yang tahu? Benar sekali, unsur yang pertama itu ada unsur I. Kira-kira apa ya unsur itu? Jadi unsur I itu adalah unsur intrinsik, di mana unsur ini adalah unsur karya sastra yang membangun dari dalam. Contohnya di sini ada tema, kemudian ada alur atau plot, ada tokoh, ada amanat, ya, ada latar dan juga ada sudut pandang. Lalu Bu, unsur yang kedua unsur apa ya Bu? Ada unsur E. Apa ini unsur E? Unsur E adalah unsur ekstrinsik ya. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Artinya unsur ini menjadi penunjang ya sebuah cerita itu terbentuk tetapi tidak berada di dalam cerita tersebut. Contohnya di sini ada riwayat hidup penulis, kemudian ada pandangan hidup, ya ada kehidupan sosial. Tadi seperti yang disampaikan pada cerita Kali Gajah Wong, bahwasanya cerita ini adalah salah satu cerita kepercayaan masyarakat sekitar, ya. Jadi itu berkaitan dengan kehidupan sosial di lingkungan sekitar situ ya, yaitu di kota Yogyakarta. Kemudian di sini yang akan kita bahas adalah tokoh. Tokoh itu apa, Bu? Tokoh itu apa, anak-anak? Benar, ya. Jadi tokoh itu adalah pelaku, orang, ya, orang-orang yang memerankan peranan di dalam cerita tersebut, ya. Jadi tokoh itu ada tokoh utama, kemudian juga ada tokoh tambahan. Tokoh utama itu adalah tokoh yang diutamakan dalam cerita tersebut, ya, tokoh yang banyak diceritakan dan banyak hadir di dalam setiap kejadian, ya. Kemudian ada tokoh tambahan. Tokoh ini itu tokoh pendamping ya, pendamping peran utama yang kemunculannya itu hanya sedikit ya, karena memiliki peran yang tidak begitu penting ya. Kemudian kemunculannya hanya ada jika terdapat kaitannya dengan tokoh utama, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian berdasarkan sifatnya itu ada tokoh protagonis. Apa tokoh protagonis itu? Adalah tokoh yang secara umum memiliki sifat yang baik ya di dalam cerita tersebut. Kemudian ada tokoh antagonis. Ini adalah kebalikan dari tokoh protagonis tadi ya anak-anak. Jadi tokoh antagonis ini merupakan tokoh yang identiknya dengan sifat yang jahat atau kurang baik ya. Jadi tokoh protagonis dan antagonis ini selalu memiliki sifat oposisi ya. Mereka ini seringkali berkonflik ya antara tokoh protagonis dan juga antagonis ini sering berlawanan baik itu secara fisik maupun psikis. Jadi itu tadi anak-anak penjelasan Ibu mengenai materi cerita fiksi beserta unsurnya. Kemudian ada juga penjelasan mengenai tokoh-tokoh dalam cerita. Kita lanjutkan. Anak-anak buka bukunya pada halaman 93. Di situ ada ayo berlatih. Ya.
Ibu akan membagikan LKPD seperti biasa ya anak-anak mengerjakan soal di dalam LKPD-nya ya. Ibu beri waktu 5 menit saja untuk mengerjakannya. Setelah itu nanti kita akan membahasnya secara bersama-sama. Ibu akan bagikan. Sudah selesai semua anak-anak? Pinter-pinter ya anak-anak ibu ini. Ada nomor 1. Siapa yang berani untuk menjawabnya? Ya, Nak Alfi. Siapa saja tokoh yang ada pada cerita di atas? Benar ya, jawaban Alfi sudah benar ya. Jadi tokoh-tokoh pada cerita Kali Gajah Wong itu ada Ki Sapawira, kemudian ada Kiai Dwi Pangga, ada Ki Kerti Pejok dan Sultan Agung. Jadi ada 4 tokoh ya di dalam cerita Kali Gajah Wong. Kemudian ada soal yang nomor 2, siapa yang berani menjawabnya? Ya, Nak Raffi, silakan. Adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita? Siapakah tokoh itu? Tadi Ibu sudah jelaskan ya, apa itu tokoh antagonis dan apa itu tokoh protagonis. Benar ya, yang dijawab Nak Raffi itu sudah benar ya. Jadi di dalam cerita Kali Gajah Wong ini tidak ada tokoh antagonis ya. Jadi semua tokoh yang ada pada ceritanya adalah tokoh protagonis. Karena tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut cenderung memiliki sifat yang baik. Siapa saja tokoh itu tadi? Itu ada Ki Sapawira, kemudian Ki Dwi Pangga, ada Ki Kerti Pejok, dan Sultan Agung ya. Jadi anak-anak ibu sampai di sini sudah bisa memahami materi yang ibu sampaikan? Sudah paham ya? Alhamdulillah ya, anak-anak ibu sudah paham semuanya. Selanjutnya seperti biasa ya, Ibu akan membagikan soal evaluasi kepada anak-anak ya. Nanti dikerjakan selama 10 menit saja ya. Ibu beri waktu 10 menit, dikerjakan masing-masing ya. Tidak boleh mencontek ya, harus jujur ya. Nanti setelah selesai dikerjakan, langsung dikumpulkan ke meja depannya. Sudah selesai semua ya. Di sini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, hari ini senang atau tidak mengikuti pembelajaran Ibu? Senang ya, semangat. Kira-kira materi apa yang anak-anak paling sukai pada pembelajaran kita di pagi hari ini? Membaca cerita ya. Anak-anak itu harus menerapkan ya, suka membaca ya, karena membaca itu adalah salah satu jendela ilmu. Dengan membaca kita bisa banyak mendapatkan informasi dari hal-hal yang awalnya tidak kita ketahui, kita menjadi tahu. Kemudian hari ini materi apa yang kiranya anak-anak masih sulit untuk memahami? Udah paham semua ya? Hebat anak-anak ibu ini ya. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ingatkan kembali kepada anak-anak, setelah sampai rumah jangan lupa memberikan salam kepada orang tua kita ya. Anak-anak ketika sampai rumah jangan lupa ya untuk membuka kembali buku pelajarannya, membuka kembali materi-materi apa yang sudah kita pelajari hari ini, supaya anak-anak tidak lupa ya dengan yang sudah dipelajari hari ini. Terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini dengan penuh semangat ya, dengan baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Terima kasih ya Nak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu.